Berjumpa lagi dalam PPMI Center Channel dan ESM Channel yang cerdas, berani, militan. Hari ini kita ada di kawasan Kota Tegal di pemancingan Resto Dua Darah. Dua Darah itu artinya dua gadis. Kebetulan kita ada dua anak gadis ini temani kita. Dan kita juga ini lagi santai di sini setelah tadi seharian penuh menghadiri acara sarasehan tokoh nasional dan aktivis di daerah Purwokerto, Banyumas. Nah, hari ini kita sempat podcast baca-baca ini website. Ternyata ini hari ini Bang Muslim ada berita bagus nih, ya kan? Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu dong. Kita perkenalan dulu. Kenalkan, nama siapa Pak? Saya Mukodam dari Kota Tegal. Kota Tegal. Selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Bu Devi, saya Ketua Puan Laskar Hulu Balang Melayu Riau. Iya. Ya, juga Waka di PP. Baik. Itu Bang Umar itu. Itu yang mutar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Al-Khattab. Maklum pemirsa karena mic-nya cuma 2 jadi ya ini. Abang Oh iya. dong. Oh iya. Senior kita. Saya Muslim Arbi. Teman-teman menyebut saya sebagai pengamat politik. Saya juga nggak paham. Oke, sip. Di samping abang siapa itu? Ini anak muda Banyumas, Gus Abbas. Silakan perkenalkan diri Gus Abbas. Saya hello dulu. Saya Ahmad Zainuddin Abbas, biasa dipanggil dengan Gus Abbas dari Purwokerto, Jawa Tengah. Iya. Dan tidak asing, mahasiswa Mapala, mahasiswa paling lama kita. Ketua Egy Sujana Masta. Ketua Umum TPUA. Saya Elida Neti, SHMH, avokat. Ya. Nah ini nih calon Wali Kota. Wali Kota. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa pemirsa dulu. Saya Hilman Ahmad Hilmani dari Kota Tegal, salah satu penerima mandat dari pusat. Oh iya. Oh baik. Insya Allah tayangan kita ini akan disaksikan dalam dan luar negeri. Jadi teman-teman nanti yang ada di luar negeri bisa mengikuti perkembangan Indonesia lewat PPM. Sudah 60.000. Nah itu. Ya sekarang Bang Muslim nih. Tadi kita baca-baca berita tadi. Kayaknya perasaan Bang Muslim galau banget nih dengan berita itu. Ada apa sih, kepo nih Beritanya? Ya nggak tahu dia Bang. Ini makanya nih. Coba dibacain dulu Bang, apa sih yang Abang mau angkat tema malam hari ini buat para pemirsa PPMI Center dan ESM Channel. Ini kan berita hari ini dimuat di fajar.com, sebuah media yang cukup besar, tentang 2 tahun Jokowi Ma'ruf. Pengamat ungkap sikap rada-rada preman hadapi kritik dan buzzer buat tersudut. Nah, Ya, coba Bang ulas dulu. ya. Jadi 2 tahun ya Pak Jokowi Ma'ruf ini memimpin ini dalam Indonesia. masih nyambung ya dengan tema, artinya 2 tahun pemerintahan Jokowi Ya. Ma'ruf ya. Ya, mungkin ada juga Tapi pandangan-pandangan. terkait dengan pernyataan Ali Muchtar Ngabalin sebagai tenaga media utama di KSP yang menghadapi kritikan itu dengan kata-kata yang maafkan ya, tanda kutip. Ini kan kemarin terkait dengan putusan Sela Hakim, ya kan? Yang kemudian Sela Hakim itu kan tidak prosedur, dan kita sudah bicara kemarin itu ya, juga tidak ada para pihak, kemudian tidak diperiksa. Ini kan bisa dikatakan pengadilan preman namanya, ya kan, preman. Nah ditambah dengan pernyataan tenaga media utama itu yang menanggapi kritik-kritik itu dengan sikap-sikap yang menurut kita sangat merusak, ya merusak. Jadi ini jelas semakin memperlihatkan wajah kekuasaan, wajah istana ini. Bukan 2 tahun ini semakin drama, tapi anti kritik, anti demokrasi, dan
tidak mau menerima masukan-masukan. Dan ini jelas sudah pasti membuat wajah istana itu semakin rusak. Semakin rusak, makin kacau balau. Nah, jadi sudah seperti itu ditambah dengan putusan hakim seperti itu, maka ini yang membuat saya jadi bingung. Artinya sudah 7 tahun Pak Jokowi memerintah kita bukan semakin tercerahkan, ya kan? Rakyat bukan semakin cerdas, rakyat bukan semakin tambah sejahtera, malah ini pasti akan memancing kemarahan-kemarahan, ya kan, karena kritikan misalnya menyebutkan otak orang dengan isi septic tank dan lain sebagainya, atau profesor abal-abal, bukan ke Pak Edi, Pak Egi. Tapi menyerang Rocky Gerung, ya kan, dengan profesor abal-abal, kemudian menyebut Faisal Basri itu otak sungsang. Nah ini kan, jadi saya terenyuh mendengar seperti itu. Artinya narasi-narasi yang dibangun ini bersifat provokatif dan asal-asalan ya. Enggak. Tidak sesuai dengan ininya ya. Kapasitasnya sebagai kepala staf staf presiden yang harusnya berbahasa santun. Ya, tenaga media utama, dia menjadi juru bicara KSP. Ya. Ini kan jelas bangsa yang besar ini dihuni oleh penghuni istana yang jelas seperti itu. Jadi kita gundah gulana risau, ya kan. Jadi malah dengan ini memperkuat alibi kita bahwa TPUA yang tadi sudah oleh pengacara kita Ustadz Ahmad Hujin itu sudah melakukan replik ya. Iya. Replik tadi itu pada perkara berapa tadi itu? 265. 266. Jadi kemarin setelah maksudnya tadi kesaksian tadi. Kesaksian sudah ada kesaksian. Tadi pembuktian. Pembuktian ya. Jadi artinya kan perkara ini berjalan dia. Pembuktian lagi. 3 minggu katanya. Nah. Tanggal 8 itu putusan selanjutnya dibaca. Ya, jadi artinya bahwa setelah kemarin kita datang ke KY, ya kan, atas putusan 265 itu, ya kan, itu juga kelihatan sudah mulai ada berpengaruh. Buktinya panitia balik lagi, kembali panitia yang lama. Paniteranya kan, kembali lagi. Ya, dia udah bilang paniteranya dikembalikan setelah dia memindahkan 3 hakim berserta panitera. Bedol desa kemarin. Ya, terus akhirnya paniteranya dikembalikan. Terus sidang kemarin kita pertanyakan apakah hakim sudah memahami isi gugatan kita, karena hakimnya baru semua. Nah. Katanya dia minta waktu seminggu, yaitu hari ini, untuk memahami. Dia sudah mengerti dan membaca baru separuh. Nah, paniteranya itu dibilang paniteranya udah dikembalikan. Tinggal hakim yang 2 kemarin kan cuti. Mungkin tadi hadir semua. Untuk 266 ya, gugatan presiden beda dengan gugatan DPR. 265. Jadi maksud saya bahwa pemberitaan ini semakin membuat kita semakin yakin bahwa gugatan TPUA itu akan semakin menggelinding dia menjadi bola salju. Ya, Pak Ketua, ya kan, Profesor Egi. Karena apa? Ini kan memperlihatkan mereka panik, ya kan, sehingga dia tidak tahu harus menggunakan jurus apa. Jurus yang ada itu adalah perkataan seperti preman dan berkata-kata kotor ketika menanggapi kritikan dari masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kemarin kan kami juga ke Majelis Ulama ini kebetulan ada Pak Kiai Hotot. Ya. Itu bagaimana juga mungkin barangkali ini kan kita meminta Majelis Ulama segera mengeluarkan fatwa tentang kebohongan itu sendiri, ya kan? Jadi saya minta dibantu oleh juga Gus Abbas bagaimana status hukumnya itu, ya kan, tentang seorang yang berbohong, apalagi seorang itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Saya kira itu 2 hal yang paling menarik, ya kan, yang barangkali sebagai pengantar untuk kita bincang-bincang santai di kota Tegal yang sejuk, ya kan, sambil makan sate dan lain sebagainya malam hari. Bohongnya tentang Baik. Bohongnya terkait masalah ya janji-janji gugatan TPUA tadi. Ada 66 janji yang diingkari. Kebohongan yang digugat oleh TPUA. Maka dari itu kita minta Kiai Haji Al-Khotot untuk dapat memberikan penjelasan, ya kan, dari perspektif ulama. Bohong itu apakah karena kemarin TPUA mengirim surat secara tertulis ke Majelis Ulama untuk minta penjelasan terkait apakah tentang bohong ya. Bohong itu perbuatan berdosa
atau tercela atau bagaimana? Ya, Silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila taqwa wa taqwa yahdi ilal jannah. Alaikum iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para pemirsa, apa channel ini? PPMI Center. PPMI Center channel ya. Egy Sujana Master. ESM channel. Ya. Tadi saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ya. Ayat 7 kalau nggak salah ya. Allah menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul Nabi Muhammad maksudnya ya. Fakhudhuhu, laksanakan. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh beliau kepada kalian tinggalkan. Apa saja yang dilarang tinggalkan. Kemudian diriwayatkan bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, alaikum bisidqi, hendaknya kalian wajib berkata benar. Fa inna sidqa yahdi ila taqwa, karena berkata benar atau jujur itu adalah mengantarkan kepada takwa. Wa taqwa yahdi ilal jannah, dan takwa mengantarkan kepada surga. Iyyakum wal kadhib, jauhilah oleh kalian perbuatan bohong. Hadis. Jadi ini kerangka berpikirnya ya adalah pertama Quran ya. Quran menerangkan bahwa apa saja yang perintah oleh Rasul laksanakan, apa saja yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Nah sekarang apa yang diperintah oleh Rasul, apa yang dilarang oleh Rasul? Yang diperintah oleh Rasul adalah wajib kalian berbuat jujur dan berkata benar. Berkata benar. Karena berkata benar itu mengantarkan kepada takwa, dan takwa mengantarkan kepada surga. Apa yang dilarang oleh Rasul yaitu iyyakum wal kadhib, jauhilah oleh kalian perbuatan dusta. Karena dusta mengantar kepada al-fujur, kepada kejahatan ya. Dan kejahatan mengantar kepada nar gitu. Dari sini kita sudah dapat pegangan bahwa tiap muslim wajib berkata jujur dan menjauhi Ya. Sebelum Kiai lanjut, definisi kebenaran menurut yang saya pahami adalah persesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Nah, apabila pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan, itu bukan sebuah kebenaran. Ya. Apakah itu narasi seperti misalnya nih, bagai baik Indosat misalnya, mau beli Indosat, tahu-tahu udah janji-janji kemarin-kemarin, tahu-tahu Indosatnya malah bye-bye, nggak jadi di take over lagi. Harusnya kan dibeli. Kemarin kan waktu zaman Mega kan dijual tuh ke investor asing, dijual 5 triliun. Nah kemudian sekarang kan janji kemarin kita akan bye-bye Indosat, ternyata sampai hari ini malah seharusnya dulu waktu dijual juga diusut itu, kenapa kok dijual? Nah itu, dalam perspektif ini apa kategori itu masuk kategori bohong atau tidak sesuai dengan tadi? Ya, pandangan dari sudut pandang ini loh pemirsa ya. Ya yang daripada sudut ulama loh ya. Yang disebut berkata benar itu adalah mengatakan sesuatu yang fakta, sesuai fakta ya. Kebenaran itu sesuai dengan fakta. Oh iya. Jadi kalau mengatakan misalnya Bang Egy sekarang hadir, ya benar, memang ada orangnya kan. Gitu. Iya. Tapi kalau saya bilang ini Bang Egy goibnya, salah orangnya ada dibilang nggak ada, itu bohong. Tapi HMI lagi. Iya. Itu perkataannya. Nostalgia. Nah jadi benar tuh harus ada buktinya. Kalau saya katakan Bang Egy ada, bukti mana? Ini bisa dilihat. Iya. Gitu. Lagi pakai kopi HMI. Iya. Jadi berkata bohong itu
berkata benar itu wajib dilakukan setiap saat kecuali di 3 tempat. Iya. Apa itu? Di 3 tempat itu bisa boleh bohong atau bahkan bisa wajib bohong. Ya apa tuh? Pertama di medan tempur. Oh. Di medan tempur seorang Sandi misalnya. tentara muslim Iya. misalnya Ditangkap. ketangkap oleh musuh, Iya. maka dia wajib untuk berbuat bohong. Wajib berbuat bohong. Demi Itu yang diperintahkan oleh Rasul begitu. Ada demi kebaikan. Ada beberapa hal bohong itu diperintahkan oleh Jadi yang Rasul. pertama ya tentunya adalah untuk menyelamatkan tentara Islam, pasukan induknya. Kalau ditanya, Iya. kamu markasmu di mana? Ya. Nah, Masa nggak jawab dulu? harus berbuat dusta itu. Iya, iya. Wajib di situ bahkan, bukan boleh, wajib. Nah. Kemudian yang kedua adalah boleh berbuat bohong untuk mendamaikan 2 orang saudara muslim yang sedang bertengkar. Nah, kita kadang-kadang tambah manas-manasin. Iya. bikin kompor. Semestinya kita mendinginkan Ya. walaupun dengan berbohong. Iya. Gitu. Dan yang ketiga adalah pembicaraan suami istri. Itu juga boleh berbohong. Contoh. Contoh misalnya istrinya masak keasinan. Iya. Nah, kita bilang enak banget masakannya hari ini gitu. Ada gitu. Padahal keasinan. Iya. Kalau suami nikah lagi kemudian Loh itu wajib bohong malah. Kalau itu wajib sebab kalau dia jujur istrinya pasti marah. Berarti intinya bohong di situ enggak apa-apa ya Ustaz? Kalau nikah lagi itu bukan hanya boleh malah wajib. Kenapa? Karena kalau jujur itu istri Yang ketawa adalah bagian Iya. istri pasti marah karena Untuk hal ini Bang Gigi no comment. Iya. karena kalau membuat istri marah itu nggak boleh. Iya. Jadi lebih baik dia nggak jujur di situ. Baik bohong. Karena dibolehkan berpahala nggak Ustaz kira-kira? berpahala. Berarti hal lain selain daripada itu. Nggak ada hanya tiga Nah, itu aja. misalnya begini, dia berkampanye, berjanji, wow, dengan visi misinya, tapi yang dirasakan tidak. Yang saya baca dalam Riyadhus Shalihin nggak termasuk itu. Nggak ada. termasuk itu. Nah, tuh dengar pemirsa, ini dari perspektif ulama ustadz gitu loh. Jadi kajiannya tadi berdasarkan Al-Quran, hadis. Jadi kalau janji-janji kampanye diingkari, nah itu resiko tuh Pak. Kalau Bapak nanti jadi wali kota Tegal, harus jujur, benar, adil, dan memegang janji. Iya, jangan terlalu banyak janji. Kasihan rakyat di PHP-in terus, ya kan? Nah, lanjut Pak Kiai. Apalagi? Ya itu, jadi dalam hal ini ketika TPUA kan sudah menyurat resmi nih Iya. ke MUI, diharapkan MUI segera membalas surat tersebut dengan mengeluarkan fatwa atau rekomendasi. Ya sowan lagi ke sana. Nah, bawa kira-kira MUI seneng kopi apa gula, bawa aja. Oh, begitu. Itu tidak disebut menyuap enggak? Enggak gitu. Tapi memang mahabbah. Oh, begitu. Mahabbah pada ulama boleh. Baik. Tapi kita rasa pasti Ya, disetujui MUI karena ketua MUI itu orang baik. Amin Iya. juga sudah pernah bilang Ya. kalau bohong itu Cuma katanya nggak boleh keluarin fatwa 2 kali. Tidak boleh katanya fatwa keluar 2 kali. Sekarang Saya nggak tahu nih ya. Nanti tinggal Sekarang ketua diklarifikasi MUI-nya aja. Kiai Haji Miftahul Akhyar. kalau bukan Kiai beda Haji Ma'ruf. ketua beda pendapat beda hasil gitu. Iya, walau alam bisawab. Karena kan kita belum dengar nih apa nanti kita datang ke MUI. Ya atau mungkin kalau dalilnya beda bisa beda Ayo, hasilnya. gitu. Bagi. Nah, udah soalnya yang diminta dalilnya ini ada terkait dengan kekuasaan. Apalagi MUI kan berdasarkan dana pemerintah. Nanti kalau dibikin fatwa yang benar dananya nggak cair, nah gimana? Nggak boleh itu MUI begitu nggak boleh. Ya, nggak boleh kan, harusnya nggak boleh. MUI tetap harus independen. Nah itu. Kalaupun MUI berpihak harus berpihak kepada kebenaran. Nah itu. Nah Itu itu. yang kita harapkan Pak Ustaz. Nah, Nah, abang mau ini. Sebenarnya bukan harapan, itu kewajiban. Lagi. Itu dia. Ini kopi saya ya. Iya silakan. Saya bukan ulama, saya advokat aja. Mau kodam dulu, mau komentar. Udah Bang Egy langsung aja waktunya. Hilman, lanjut. Bu Eli? Boleh. Nah, Bu Eli dulu. Ya boleh. Itu aja Bang Egy tadi yang disampaikan bahwa apa memang itu kalau dari pemerintah itu yang ngasihkan dana terus itunya nanti fatwanya itu Sesuai pesanan. sesuai pesanan apa itu perlu Ini digarisbawahi? karena Apa kepentingan nih. memang, apa memang iya Jangan sampai fatwa MUI terjadi itu seperti berdasarkan kepentingan. Ya. Coba Bu dari
Makanya- kuasa hukum, advokat. Makanya saya di sini mengharapkan aturan, Ya. peraturan, undang-undang itu tidak berubah-ubah. Ya. Dan aturan dan undang-undang itu kan sudah baku. Ya. Oh, bertukar orangnya, Menteri Agama bertukar. Apakah itu pendapat menteri itu saja? Kan tidak. Iya, iya. Sama dengan MUI. Dulu yang disampaikan Maruf Amin kan bahwa bohong itu tidak bagus. Iya. Seharusnya ketua yang baru ini juga menyatakan hal yang sama. Gitu Bang Egi. Iya. Nah, jadi pendapat yang itu sudah jelas. Tadi Bung Daeng bilang bahwa tidak boleh 2 kali fatwanya. Ya. Kalau tak boleh 2 kali fatwanya, udah jelas kebohongan itu tidak boleh. Iya. Itu udah jelas dan nyata. Iya. Jadi tolong, ini demi nama baik MUI juga. Iya. Kalau MUI main-main di sini, masyarakat nanti tidak percaya sama MUI lagi gitu. baik. Jadi standar halal diharamkan atau standar haram dihalalkan itu sama dengan perbuatan tercela Jadi juga. harapannya tim TPUA bahwa Harapan kami dari tim TPUA, kami minta MUI berpihak kepada kejujuran. berpihak kepada kebenaran dan kejujuran seperti yang pernah dipatuakan oleh Pak Maruf Amin, Iya, iya, iya. bahwa kebohongan itu Adalah perbuatan tercela. adalah perbuatan tercela dan dosa besar, Agama. dilarang oleh agama. Iya. Itu yang dinyatakan Iya. Pak Maruf Amin Baik, itu baik. ada dan Al-Quran dan hadisnya, Baik. menurut Pak Ustadz Al-Khotot tadi. Oke. Namun kita sedikit terima kasih yang sedalam-dalamnya. Hari ini kita di Tegal dengan sajian yang luar biasa. Ada calon nih, calon wali kota. Calon wali kota. Ya, mudah-mudahan Kira calon menantu, bukan? bukan. Kalau calon wali kota ini mudah-mudahan tidak mengikuti hal-hal jejak-jejak kebohongan. Iya, sebagai Jadi pemimpin berkatalah yang benar dalam janji-janji politik. Banyak hal yang bisa membuatkan kita, kalau kun Allah itu Bapak harus jadi wali kota, insya Allah jadi wali kota, tidak perlu bohong-bohong. Jadi wali kota yang benar-benar jujur dan Adil. amanah, adil. Mungkin itu ya Pak. Ya, oke. Ini saya mau sebelum ini pindah nih. Kebetulan ini dari apa Liskeri. Itu kira-kira bohong itu menyakitkan gak sih? Kalau menurut saya sih bukan menilai 2 tahun ini. Ini saya menilai sudah 7 tahun. 7 tahun. Ya. Hitungannya dari mana, Bu? Ya dari yang dulu-dulu lah. Oh, yang dulu. Jadi Yang terdahulu itu sudah tetap PHP-in gitu ya. ya, jadi bukan 2 tahun ini saja. Sedih loh pemirsa di PHP. Saya itu miris pemirsa. Iya, iya, iya. Jadi begini ya, akhirnya kita masyarakat ini sampai di titik yang memang lama-lama bisa nggak peduli. Sampai ke titik nadir. Iya, sampai ke titik nadir. Kita nggak peduli karena dulu di awal-awal dengan masuk-masuk got itu ya, ada yang masuk-masuk got itu, wah, Berusukan. semua orang terkesima, Iya, iya, iya. seketika Pencitraan. terkesima. Tapi ternyata got itulah yang menjadi masalah. Oh. Semua jadi mampet karena ada yang masuk itu. Gara-gara Nah, itu dia. Luar biasa. Gembok. Iya, gitu. Jadi mungkin mana-mana yang masuk got, tolong lancarin lagi gotnya deh. Iya, iya, Gitu iya, aja. iya. Oke. Sekian dari saya. Oke, silakan sekarang Bang Egi nih langsung di Gus Abbas. Jadi itu aja dulu masalah. Kita kasih kesempatan calon wali kota kita. Silakan. Ilman. Ilman silakan. boleh. Pemirsa. Apa pemirsa sa? Jadi Iya. Masih turunan tukul. masih turun. Balik ke laptop. Balik kita. Mapala. Jadi begini, kalau menurut saya sih Mas Joko kebangetan, Iya. ya kan? Sampai di kalangan kita sendiri udah terserah, lo mau 2 periode, 3 periode, terserah lah, nggak usah pemilu juga terserah lah, sakarepmu, Oh, begitu. Sampai akhir hayat aja. terserah. Yang penting kita nggak usah pemilu, sampai jadi presiden terus rapopo. Iya, iya, iya. PPKM diperpanjang, kapan penaltinya? Kan gitu kan? Iya, iya, iya. Akibatnya sampai dengan pada titik dimana kita terserah PPKM model kayak apa, level apa, kayak apa, makanan pedes itu namanya apa, level 1, 2, 3 nggak peduli kita mah akhirnya. Harusnya kalau kembali ke ajaran kita Islam,
PPKM itu hampir sama seperti zamannya Khalifah Umar bin Khattab kan. Habis Isya kita harus masuk. Kalau nggak masuk pukulin. Mungkin kalau pendekatan itu malah lebih bagus. Efektif, ya? Betul. Jangan pendekatan pakai pemadam kebakaran. Di Tegal itu pemadam kebakaran kita semprot. Orang yang di jalan itu semprot semua. Oh, gitu. Harus masuk. Padahal kalau secara pendekatan secara persuasif bahwa ini loh sudah ada riwayat dari zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Habis Isya kita harus masuk. Iya. Ya kan? Dengan asumsi biar nanti kita bangun di awal pagi. Mungkin pendekatannya itu lebih bagus daripada yang terjadi saat ini adalah PPKM kok disemproti kayak Nah, gitu kan. maksud saya dampak apa yang terjadi aktualnya di Kota Tegal akibat kebijakan PPKM itu? Banyak sekali. Banyaknya seperti apa? Karena banyak nggak bisa kita sebutin. Nah, apa? Terutama saya bertanya terkait masalah perekonomian masyarakat aja. Perekonomian, wah, Iya. aduh, nggak bisa disebutin dengan kata-kata lah pokoknya. Oh. Ya. Jadi berarti Bapak menginginkan perubahan, makanya Bapak ingin menjadi calon. betul salah satunya begitu. Sekarang kalau Bapak sekarang malam ini lewat di tengah kota itu lampu mati semua. Ya kan? Itu tandanya apa? Itu dampak dari PPKM salah satunya. Iya. Otomatis ke yang jualan itu kan Oh, jadi sengaja PLN matikan lampu. matikan lampu. Bukan dari PLN, mungkin dari kebijakannya itu dimatikan. Iya. Jadi efek itu kan menyebabkan orang-orang jadi malas keluar, yang jualan juga malas kan. Nah, Ekonomi Nah, terus kurang bantuan jalan. sosial buat masyarakat yang tidak berpenghasilan gimana? Tersalurkan nggak? Tersalurkan memang tersalurkan. Iya. Tapi ya tidak merata tetap. Oh. Di mana orang yang paling dekat yang kenal itu yang dapat. Oh, berarti tidak menyeluruh ya? Tidak menyeluruh dan tidak merata betul. ya? Contohnya saya sendiri ngajuin nggak boleh. Oh, nggak boleh. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Mungkin kalau saya ngomong terlalu banyak nanti saya kualat sama Pak Mapala itu. Mungkin cukup segitu, Ya, jangan. terima kasih infonya tentang terima Kota kasih. Tegal. Jadi para pemirsa, Kota Tegal kondisinya begitu, ternyata parah juga PPKM di sini ya. Jadi sampai hari ini masih berjalan di sini. Dari saya singkat saja, rumusannya sudah jelas Quran dan hadis. Jadi sudah pasti disimpulkan ini perbuatan tercela. Nah, kalau kategorinya perbuatan tercela diatur dalam pasal 7A Iya. Undang-Undang Dasar 45. Seharusnya presiden di impeachment. Iya. Karena sudah melakukan perbuatan tercela. Nah, tapi jika MUI Gitu. tidak mengeluarkan itu gimana, Bang? Ya nggak apa-apa. Apa cara? Nggak apa-apa. Kenapa kita tergantung MUI? Iya. Kita harus turut Quran hadis. Iya. Nah, kalau MUI nggak mengeluarkan apa-apa, dia tidak ikuti Quran dan hadis yang tadi diterangkan Ustadz Khotot yang sangat jelas dan tegas. Jadi kita sudah lakukan ke PN. Nah, sudi kiranya sekarang PN Jakarta Pusat jangan bisa lagi untuk berubah seperti yang hakim nangani DPR. Putusan selaknya belum ada pembuktian, belum ada saksi, belum ada persidangannya, udah diputus. Bagaimana logikanya itu? Jadi itu aja, kita tawakal, memohon kepada Allah. Bismillah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Semoga dimenangkan oleh Allah. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, barangkali itu 2 poin yang pesan kepada Majelis Ulama agar lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia, sehingga harus berkata jujur dan benar, dan itu akan menyelamatkan negeri ini dan bangsa ini. Kemudian kedua, istana itu adalah milik rakyat, tidak boleh dikotori oleh penghuni yang kata-katanya itu jahat dan jorok ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa PPMI Center Channel dan Egy Sujana Master Channel yang cerdas, berani, militan. Itulah tadi penyampaian daripada rekan-rekan kita pada malam hari ini, bahwa semoga MUI tetap berada di jalan yang jujur, benar, dan adil. Ingat, rakyat rusak karena pemimpinnya rusak. Pemimpinnya rusak karena ulama yang rusak. Itu jangan sampai terjadi di negara kita yang tercinta. Bukan jangan, udah Republik. terjadi.
Republik Indonesia. Jangan sampai terjadi. Sudah terjadi. Jika sudah terjadi, insaflah, insafkan. Nah, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.